Firza Zalian Naryakila. Saya Lailatul Latifah. Saya Muhammad Darfati. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Di video ini kita akan sharing tentang beberapa informasi mengenai objek wisata yang akan kami kunjungi selama di Yogyakarta. Simak video sampai akhir ya. Perjalanan menuju Yogyakarta. Tujuan yang pertama adalah Pantai Parangtritis. Halo semuanya, kita hari ini sudah sampai di destinasi wisata pertama yaitu Pantai Parangtritis. Hari ini kita akan mengeksplorasi dan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah tempat wisata yang terletak di Desa Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih jaraknya 27 km dari pusat kota. Pantai ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang dapat mempermudah para turis seperti restoran dan toko souvenir. Walau tampak indah dan tampak tenang, para pengunjung pantai ini dilarang untuk berenang di laut karena ada arusnya yang sangat kuat dan gelombang yang besar. Pantai Parangtritis bukanlah sekedar pantai biasa. Dengan bukit-bukit pasirnya, tebing berbatu, dan pasir yang membentang, Pantai ini menawarkan pemandangan yang indah, cocok sebagai tempat berekreasi. selain terkenal keindahannya, pantai ini juga populer berkat cerita rakyat turun-temurun mengenal penguasa laut selatan yakni Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir dari kerajaan. Ia sangat menyukai warna hijau, di mana hal ini bisa dilihat dari pakaiannya yang serba hijau. Konon, jika mengunjungi Parangtritis menggunakan pakaian berwarna hijau, Nyi Roro Kidul akan tertarik dan menjadikan kita sebagai pengikutnya. Nah, maka dari itu banyak para pengunjung yang tak berani menggunakan pakaian berwarna hijau saat ke Parangtritis. Itu tadi informasi-informasi yang ada di Pantai Parangtritis. See you at the next place, guys. Bye. Tujuan kedua adalah Museum Dirgantara. Destinasi objek wisata kita yang kedua yaitu Museum Dirgantara. Di sini kita bisa belajar banyak peristiwa bersejarah di lingkungan TNI AU. Kalian yang punya cita-cita jadi TNI Angkatan Udara, boleh banget berkunjung ke Museum Dirgantara ini. Museum Dirgantara Mandala awalnya dibangun
di Jalan Tanah Abang, Bukit, Jakarta. Gedung tersebut diresmikan oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Rusmina terjadi pada tanggal 4 April 1969. Pada tanggal 29 Juli 1994, gedung museum ini diresmikan oleh Kepala Staf TNI AU Marsikal TNI Soekardi. Panjang juga ya proses pembangunan Museum Dirgantara ini. Kira-kira apa aja ya koleksinya? Museum ini menyimpan sejumlah foto tokoh-tokoh sejarah serta diorama peristiwa sejarah AU Indonesia. Sejumlah pesawat tempur dan replikanya juga terdapat di museum ini dan kebanyakan berasal dari Perang Dunia Kedua. Museum ini juga menampilkan pesawat tempur asli dan replika yang mencerminkan sejarah penerbangan militer Indonesia. Selain itu, Museum Dirgantara mengoleksi sebanyak 51 pesawat perang dari berbagai negara. Nggak cuma itu aja guys, di sini kalian juga bisa lihat ada seragam peninggalan dari TNI Angkatan Udara dan beberapa bom nuklir yang bisa kalian pegang secara langsung. Hati-hati ya kalau meledak. Salah satu keunikan dari Museum Dirgantara yaitu ada berbagai replika pesawat yang kita bisa naiki. Gimana? Sudah cukup buat kalian penasaran sama museum ini belum? Kalau sudah, kita lanjut ke objek wisata selanjutnya ya. Dadah! Oke, ngono tak tinggal loh. Tujuan yang ketiga adalah Candi Prambanan. Hai teman-teman, sekarang kita berdua berada di Candi Prambanan. Kira-kira ada cerita apa aja ya di balik keindahan Candi Prambanan ini? Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad 9 Masehi. Candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, candi ini menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Candi Prambanan juga terkenal karena legendanya. Konon diceritakan bahwa Roro Jonggrang adalah nama seorang putri dari raja yang berkuasa pada saat itu dan menolak pinangan dari raksasa bernama Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang memberinya syarat untuk membangun 1000 candi atau arca dalam waktu satu malam saja, dan ternyata ia menyanggupinya karena dibantu jin. Roro Jonggrang berusaha menggagalkan upaya Bondowoso dengan cara memukul lesung agar ayam berkokok sebagai tanda hari telah menjelang pagi. Akibat pekerjaan Bondowoso belum selesai dan baru terbangun 999 candi saja. Bondowoso yang mengetahui perbuatan Roro Jonggrang tersebut kemudian marah dan mengutuknya menjadi arca sebagai pelengkap satu arca yang belum terbuat. Serem juga ya guys, Bandung Bondowoso saking marahnya sampai ngutuk Roro Jonggrang jadi salah satu arca di Candi Prambanan ini. Tapi ini cuma mitos yang udah lama dipercayai oleh masyarakat setempat. Meskipun kita nggak tahu kebenarannya, kita harus tetap menghargai dan melestarikan apa saja yang sudah dibangun. Rupanya candi di Prambanan tidak berjumlah 1000, melainkan hanya ada 240 candi besar dan candi kecil. Dan jumlah arcanya ada 505 buah. Sebagai tempat pemujaan agama Hindu, kompleks Candi Prambanan dibangun berdasarkan konsep keragaman. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Nama Prambanan juga diduga berasal dari istilah teologi Hindu, para Brahman yang bermakna Brahman Agung.
Ini dia sejarah tentang Candi Prambanan. Sampai jumpa di informasi mengenai wisata objek selanjutnya. Bye-bye. Hey, follow me. Nah guys, keseruan lainnya saat berada di Candi Prambanan adalah naik golf car. Kalau kalian naik golf car di Candi Prambanan, kalian akan dipandu untuk mengelilingi semua candi yang ada di sekitarnya. Barang videonan, gak bener aku. Iki lo, let's go. Hai guys. Gila senyum. Ter. Tujuan terakhir adalah tebing breksi. Terasa ya, kita sudah di tujuan terakhir wisata edukasi kali ini. Hari sudah mulai sore nih. Pemandangan di tebing breksi cocok banget buat menikmati sunset. Kami akan menceritakan dan menjelaskan sejarah tentang tebing breksi yang pastinya menarik dan indah. Buat yang belum tahu, tebing breksi merupakan salah satu destinasi wisata bekas tambang yang terletak di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalian tahu nggak sih guys, awalnya tebing breksi merupakan area tambang batuan yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitarnya. Para buyer asing atau pembeli batu dari luar wilayah lah yang sering menyebut batuan di sana dengan breksi. Ternyata kata breksi menular ke lidah masyarakat setempat, maka dipakailah nama tebing breksi hingga saat ini. Batuan yang ada di tebing breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan gunung api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun.
Kubik abu tersebut mengendap menjadi lumpur dan mengeras menjadi batuan. Nah, pada tahun lalu, peneliti melakukan peninjauan pada tebing breksi dan mereka menemukan jenis batuan tufan yang langka. Hingga penambangan harus dihentikan pada tahun 2015 dan tebing breksi ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta. Sejak saat itu, masyarakat setempat mulai berinisiatif untuk mengembangkan tebing breksi dengan kreativitas yang dimiliki. Tebing breksi tambang tingginya sekitar 30 meter ini dipahat membentuk relief dan cerita pewayangan yang dihiasi dengan detail pada pahatannya. Perjalanan menuju lokasi tebing breksi dapat ditempuh dalam waktu 20 menit atau sekitar 17 km dari kota Yogyakarta. Keindahan lain yang dapat ditemui di tebing breksi adalah pemandangan alam yang luar biasa indah. Karena objek wisata ini berada pada 200 mdpl, maka pengunjung bisa melihat kota Yogyakarta dari ketinggian. Nah, itu dia sejarah tentang tebing breksi. Karena ini tujuan terakhir kita, pastinya saya dan teman-teman kelas 8 lainnya sangat senang bisa mengikuti wisata edukasi RPG 2025. Selanjutnya kita akan isyoma dan menuju perjalanan pulang. Kita adalah trio Tidak lanjut. kita adalah trio cucut. Trio cucut. Perjalanan di Yogyakarta, seru bukan? Kita jadi bisa tahu informasi apa saja yang berkaitan dengan wisata yang sudah kita kunjungi. Kami ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat tersebut dan bisa merasakan apa yang kami rasakan. Bumi dipijak, Disitulah langit dijunjung. Peribahasa tersebut bermakna kalian harus mampu beradaptasi dimanapun kalian berada dengan cara menghargai adat dan budaya setempat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami selama di Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye guys. Paniki lo mah. aku nih. Wah, aku gitu-gitu. Yang berlian yang menjadi sumber penghasilan. Oh. Oh. Berkubik-kubik abu tersebut